Mengawali tahun 2024 dibuka dengan serangkaian bencana yang tidak hanya menimpa bumi pertiwi, namun juga negeri Sakura. Mulai dari gempa bumi, letusan gunung berapi, hingga banjir. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam awal tahun. Deretan bencana menghampiri. Kita lihat di slide yang pertama. Pada Minggu 31 Desember 2023 lalu, terjadi gempa yang mengguncang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berkekuatan magnitudo 4,8 dan sebanyak 1.004 unit rumah dilaporkan rusak pasca gempa bumi di hari itu. Dalam kejadian ini, Pemkab Sumedang tetapkan status tanggap darurat dari mulai tanggal 1 hingga 7 Januari 2024. Sedangkan untuk proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi akan dimulai dari 8 Januari 2024. Dan memasuki hari keempat masa tanggap darurat bencana wilayah Kabupaten Sumedang tercatat sudah mengalami 8 kali guncangan gempa. Guncangan gempa yang terus terjadi ini mengakibatkan banyaknya kerusakan pada bangunan rumah milik penduduk. Dan berdasarkan data dari Posko Tanggap Darurat Bencana Gempa, jumlah kerusakan bangunan akibat guncangan gempa di Sumedang ini telah bertambah menjadi 1.136 unit per 3 Januari 2024. Secara rinci bangunan yang rusak ringan sebanyak 876 unit. Kemudian yang rusak berat 124 unit. Ribuan bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa tersebut tersebar di 14 wilayah kecamatan. PJ Bupati Sumedang Herman Suryatman juga memastikan jika tidak ada korban jiwa dalam peristiwa gempa yang melanda Kabupaten Sumedang tersebut. Hanya saja ada korban luka ringan sebanyak 10 orang dan korban luka sedang 1 orang. Adapun terkait penyebab gempa di Sumedang saat ini masih menunggu pendalaman dari BMKG. Dan selanjutnya terjadi letusan gunung berapi di NTT. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur telah meletus beberapa kali dalam beberapa minggu terakhir termasuk letusan pada Senin 1 Januari 2024 lalu yang memuntahkan abu vulkanik setinggi 1,5 km. Berdasarkan hasil pemantauan visual dan juga instrumental Pusat Vulkanologi dan juga Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, tingkat aktivitas gunung api Lewotobi laki-laki dinaikkan dari level 2 status waspada ke level 3 yaitu status siaga terhitung mulai 1 Januari 2024. Abu letusan vulkanik ini telah menyebar bahkan dikhawatirkan juga menyebar ke wilayah lain. Abu vulkanik dari letusan Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur tersebut telah berdampak pada 2 kecamatan di dekat gunung itu dan menyebabkan lebih dari 2.200 penduduk mengungsi ke tempat-tempat penampungan sementara yang didirikan pemerintah setempat. Masyarakat sekitar diminta tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dan Gunung Lewotobi perempuan, serta 4 km dalam arah barat laut utara dan juga selatan tenggara dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG Stasiun Komodo, per 3 Januari kemarin, abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi laki-laki tersebut bahkan sudah bergerak ke arah barat hingga ke Labuan Bajo, Manggarai Barat. Selain Gunung Api Lewotobi laki-laki, ada 3 gunung aktif lainnya di Indonesia yang berstatus level 3 atau siaga alias dapat berlanjut ke letusan. Ketiga gunung tersebut yaitu Gunung Anak Krakatau di Lampung, Gunung Merapi di Jawa Tengah, serta Gunung Semeru di Jawa Timur. Kita lihat di slide berikutnya. Bencana lainnya yaitu adalah banjir bandang, di mana hujan deras disertai angin kencang akibat cuaca ekstrem akhir-akhir ini memicu banjir di sejumlah wilayah di Indonesia. Di antaranya hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi menyebabkan longsor dan juga banjir sejak Senin 1 Januari 2024 lalu. Dan sudah memasuki hari keempat, bencana banjir yang menggenangi wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi belum juga surut. BPBD Jambi menyebut banjir yang terjadi di daerah itu merupakan banjir terparah sepanjang tahun 2023. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi mencatat sekitar 27.000 warga di 2 daerah itu menjadi korban banjir. Dan sementara itu Otoritas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci mencatat bencana banjir di daerah ini menyebabkan 41 desa di 9 kecamatan terendam dengan total sebanyak 7.659 jiwa yang terdampak. Kemudian untuk di Kota Sungai Penuh dilaporkan ada 4 wilayah kecamatan yang terendam banjir dengan jumlah warga yang terdampak sebanyak
19.472 jiwa yang terdampak. Beberapa desa di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh juga dilaporkan terisolasi akibat banjir besar itu. Sebagian besar warga bahkan tidak bisa keluar dari rumah dan harus dievakuasi menggunakan perahu karet karena pasokan makanan habis. Tak hanya bencana banjir parah, bencana itu turut menimbulkan longsor di beberapa titik dan juga mengakibatkan gangguan akses jalan dan jembatan yang putus. Tidak hanya kerugian material, namun satu warga dilaporkan meninggal dunia dan 3 orang luka-luka akibat longsor susulan tersebut. Sementara itu di awal tahun 2024, sejumlah kabupaten kota di Jawa Tengah juga diterjang banjir dan tanah longsor akibat intensitas hujan yang tinggi. Salah satunya sejumlah wilayah di Kota Semarang yang tergenang banjir. Misalkan Jalan Walter Monginsidi, Kecamatan Genuk, Kota Semarang yang terendam banjir. Air menggenangi jalur menuju daerah Kota Semarang bagian timur dari Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Dan kemudian kita lihat di slide berikutnya. Tidak hanya menimpa bumi pertiwi, gempa dahsyat melanda Jepang 1 Januari 2024 lalu dan telah menewaskan 50 orang lebih. Gempa dengan kekuatan magnitudo 7,6 ini terjadi di Semenanjung Noto, Prefektur Ishikawa. Kuatnya gempa menyebabkan munculnya tsunami setinggi lebih dari 1 meter yang memicu kebakaran dan menghancurkan bangunan dan juga jalan. Kantor Meteorologi Jepang mengatakan negara itu telah dilanda 600 gempa bumi susulan sejak gempa pertama terjadi pada 1 Januari lalu. Sebagai pusat wilayah gempa, Semenanjung Noto ini menjadi wilayah Jepang dengan kerusakan terparah. Mulai dari hancurnya rumah, jalan raya yang tertimpa tanah longsor, bangunan yang terbakar, belum lagi kapal nelayan yang terdampar. Dengan deretan berbagai bencana yang terjadi di awal tahun ini menjadi lampu kuning. Perlunya waspada termasuk gerak cepat mengantisipasi potensi-potensi bencana yang bisa terjadi. Pasalnya dalam sepekan terakhir saja, cuaca ekstrim berupa hujan lebat turut memicu terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir dan juga longsor di beberapa daerah. BMKG pun memperingatkan potensi cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua diperkirakan bakal terjadi pada 3 sampai 10 Januari 2024.